Assalamualaikum anak-anak, selalu semangat ya. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang siklus air. Kalian tahu seberapa penting air bagi makhluk hidup? Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan makhluk hidup di bumi. Allah telah memberikan ketersediaan air yang cukup, bahkan berlimpah bagi manusia. Hanya saja, semua tergantung manusia dalam menjaga keseimbangan alam. Bagaimana cara menjaga keseimbangan alam? Yuk kalian diskusikan. Air selalu kita butuhkan untuk mandi, mengepel, mencuci, menyiram tanaman, ambil wudhu sebelum sholat. Kalian tahu mengapa air selalu tersedia di bumi? Air di bumi bisa terus ada karena adanya siklus air. Melalui siklus air, ketersediaan air di bumi menjadi terjamin. Sumber-sumber air yang Allah berikan akan lestari bila kita menjaga keseimbangan alam. Apa yang terjadi bila keseimbangan alam terganggu? Siklus air adalah tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air dapat menjaga ketersediaan air bersih. Yuk kita jaga keseimbangan alam. Nah anak-anak, yuk kita perhatikan siklus air berikut ini. Terjadi proses evaporasi dan kondensasi. Awan yang terbentuk akan mengalami adveksi, yaitu bergeraknya awan menuju tempat lain karena bantuan angin. Selanjutnya terjadi presipitasi. Air hujan yang turun akan mengalami runoff dan akan mengalami infiltrasi. Dari tayangan tadi diperlihatkan bahwa siklus air atau daur air mengalami beberapa tahapan, yakni evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, limpasan, dan infiltrasi. Tahapan tersebut membuat siklus air memiliki 3 macam jenis, yakni siklus air pendek, sedang, dan panjang. Siklus pendek adalah proses air laut menguap dan mengalami kondensasi dan hujan di atas laut. Siklus sedang di mana air laut menguap, kondensasi, dan hujan bukan di atas laut tapi sudah berada di daratan. Siklus panjang memiliki tahapan yang lebih kompleks. Siklus panjang terjadi saat awan yang mengandung uap air membentuk kristal es. Selanjutnya, awan yang mengandung kristal es akan turun dalam bentuk salju membentuk gletser. Kemudian gletser akan menjadi air dan masuk ke sungai dan mengalir kembali ke laut. Yuk anak-anak, kita amati kembali proses siklus air. Air laut mengalami evaporasi. Evaporasi adalah penguapan yang terjadi karena adanya sinar matahari. Nah, anak-anak perhatikan, setelah tahap evaporasi akan diikuti dengan tahapan kondensasi. Apa itu kondensasi? Kondensasi atau pengembunan adalah suatu proses perubahan wujud dari gas yang berubah menjadi cairan. Perhatikan, awan sudah mulai terbentuk, menggumpal-gumpal semakin besar. Uap air yang terbentuk akan semakin banyak dan akan mengalami proses presipitasi. Presipitasi adalah proses jatuhnya materi dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk cair, ya, disebut hujan, atau dalam bentuk padat, disebut salju. Perhatikan, air hujan yang turun akan mengalami runoff, yakni bergeraknya air di darat dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian air hujan pun akan mengalami infiltrasi, yaitu meresapnya air ke dalam pori-pori tanah. Air merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Nah anak-anak, untuk memantapkan pemahaman kalian tentang siklus air, ayo kembali disimak tayangan berikut ini ya. Selanjutnya, kalian harus menceritakan kembali proses siklus air yang terjadi.
Berikutnya, Ibu akan menyampaikan arti dari istilah yang terdapat dalam tahapan siklus air. Kalian pahami ya, dan ingat-ingat. Nah, Ibu ingin mencoba menjelaskan kepada kalian tentang transpirasi. Air yang mengalami evaporasi berasal dari air laut, sungai, danau, juga tanaman. Transpirasi adalah proses menguapnya air dari tanaman melalui mulut daun dan batang. Mari disimak percobaan transpirasi dengan harapan kalian semakin memahami proses transpirasi yang terjadi. Langkah pertama, daun pada masing-masing tanaman ditutup dengan menggunakan plastik bening. Kemudian diikat yang kuat. Langkah kedua, tanaman diletakkan pada tempat yang terkena cahaya matahari langsung. Biarkan selama 2 jam. Langkah ketiga, amati jumlah uap air yang keluar di masing-masing helaian daun pada plastik bening. Nah, perhatikan, ada air yang mengembun dan menetes ya. Terima kasih, semoga kalian paham ya.